Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rita selaku dosen mata kuliah Cyber PR yang sudah bergabung bersama kita dalam meeting Zoom presentasi dari kelompok 4 dengan materi etika public relation di era digital. Di sini sudah hadir teman-teman anggota kelompok saya. Ada Safira yang akan membahas pengertian dari etika PR. Ada Felix yang akan membahas prinsip penting etika PR. Ada Salma yang akan membahas cara menguasai etika. Dan ada saya yang akan membahas tentang kesimpulan juga kode etik PR. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, pengertian etika PR yang akan dibahas oleh Safira. Etika public relation adalah suatu kode etik yang membatasi diri seseorang dalam berperilaku yang berpatok berdasar nilai-nilai yang ada dan norma-norma yang akan menjadikan suatu tuntutan dalam setiap diri seseorang public relation dalam era digital. Nah, membatasi diri di sini tuh bukan berarti kita tidak bisa mengekspresikan diri kita gitu. Tetapi di sini tuh kita lebih mengikuti kepada norma-norma dan aturan-aturan yang ada, jadi sehingga akan menghasilkan komunikasi yang harmonis dan hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Selanjutnya. Baik, slide selanjutnya akan dibahas oleh Felix. Baik, di slide berikutnya ada prinsip etika yang akan dilakukan oleh seorang public relation. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap pelaksanakan pekerjaan atau fungsinya, yang artinya setiap keputusan yang diambil dari hasil sebuah pekerjaan tersebut harus baik serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar profesi PR yang telah ditentukan, yang diharapkan hasilnya adalah efektif dan efisien. Dan yang kedua adalah public relation memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang memiliki komitmen dan bertanggung jawab dalam aturan main yang telah ditentukan oleh kode etik sebagai standar perilaku seorang PR profesional. Dan yang ketiga, jujur dan setia serta merasa terhormat pada profesi yang disandangnya. Sebagai seorang PR, kita juga harus mengakui jika kita ada kekurangan ataupun kelemahan dan tidak menyombongkan diri, serta berupaya terus untuk mengembangkan dirinya sehingga sebagai seorang PR, kita menjadi PR yang berkompeten dalam pencapaian bidang keahlian dan profesinya. Seperti contohnya, kita mengikuti pelatihan ataupun sertifikasi, sehingga pengalaman yang kita alami juga dapat sebagai dorongan atau sebagai dukungan kita akan menjadi seorang PR ke depannya yang lebih baik lagi. Baik, slide selanjutnya ada kode etik public relation. Yang pertama, kode of conduct merupakan kode perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesinya. Yang kedua ada kode of profesi, merupakan standar moral, bertindak etis, dan memiliki kualifikasi serta kemampuan tertentu secara profesional lainnya. Yang ketiga ada kode of publication, yang merupakan standar moral dan yuridis etis melakukan kegiatan komunikasi, proses dan teknis publikasi untuk menciptakan publisitas yang positif demi kepentingan publik. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Salma.
Adapun beberapa cara etika PR untuk dikuasai oleh public relation. Yang pertama yaitu good communication for internal dan external public, di mana public relation harus memiliki komunikasi yang baik, baik itu internal maupun eksternal. Lanjut yang kedua, tidak terlepas dari faktor kejujuran atau integritas sebagai landasan utamanya, di mana public relation harus jujur, itu adalah faktor utamanya. Terus dilanjut dengan memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging and sense of wanted pada perusahaan atau membuat mereka merasa diakui atau dibutuhkan di perusahaan tersebut. Dilanjut ada etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi harus tetap dijaga. Selanjutnya menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok berkepentingan. Selanjutnya, menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai manusia. Dilanjut untuk menguasai prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai manusia. Menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus-kasus sehingga dapat memberikan keputusan dan pertimbangan secara bijaksana. Mengenal batas-batas yang berdasarkan pada dalam profesinya. Penuh dedikasi dalam profesinya, dan terakhir mentaati kode etik public relation. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Etika public relation yang dulunya berpaku pada hubungan sosial di lingkungan sekitar, kini telah berkembang menuju dunia digital dengan jangkauan masyarakat yang jauh lebih banyak dan dapat dilakukan secara dua arah. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini yang sedang diberlakukannya social distancing. Saat ini lebih sering konferensi pers atau melakukan kegiatan yang lain secara online. Walaupun tidak bertemu secara langsung, sebagai seorang PR dengan berpenampilan yang bagus dan layak, itu akan membawa citra yang baik untuk perusahaan. Untuk membangun citra yang positif bagi instansi, perlu bagi seorang PR untuk mempelajari etika public relation di era digital ini, guna untuk menentukan sikap dalam menghadapi tantangan komunikasi yang ada di era digital saat ini. Dengan menerapkan etika PR di era digital, diharapkan dapat menjadi pegangan bagi setiap public relation dalam menentukan bagaimana cara mengendalikan arus komunikasi instansi dalam dunia digital. Sekian presentasi dari kelompok 4 Cyber PR. Terima kasih atas presentasi yang disampaikan. Di sini saya akan menambahkan materi tentang etika PR di era digital. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempersiapkan acara ini. Senang rasanya ya bisa bertemu bertatap muka. Setelah sekian lama kita tidak memiliki kesempatan untuk bertatap muka kembali karena keadaan pandemi yang memaksakan kita untuk ya secara online. Kelompok 4 ini terdiri dari Salma Solihat, Titi Rizky, Resti, Yosua, dan Safira yang mengangkat tema tentang etika PR di era digital. Namun sebelum mengupas tentang etika PR itu sendiri, saya ingin meng-flashback kembali pemahaman kalian mengenai pengertian public relation. Saya mohon kepada Yosua materinya untuk dikembalikan dulu ya. Supaya nanti, posisinya kita lebih tatap muka ya, biar semuanya ada gitu, mukanya kelihatan. Dari definisi public relation, PR itu sendiri adalah sebagai fungsi manajemen untuk membangun, menjaga, atau memelihara, dan memperbaiki apa? Citra ya. Citra dengan cara menjalin relasi timbal balik antara siapa? Antara publik dengan perusahaan. Perusahaan dulu, antara perusahaan atau manajemen atau organisasi dengan publiknya. Ya. PR itu kan fungsi manajemen. Tetapi, di sini PR sendiri berarti memiliki peran. Perannya apa? Sebagai mediator, apalagi?
Penghubung. Fasilitator, penghubung, apalagi? Konseling, sebagai teknisi komunikasi. Namun seringkali realitas di lapangan tidak semua fungsi PR ini ada ya di dalam sebuah perusahaan. Banyak organisasi tidak ada nama posisi PR itu tidak ada. Tapi menurut kalian peran PR ada nggak? Ada. Ibu. Ada. Sebagai apa? Yang tadi disebutkan berarti ya, sebagai fungsi komunikasi tadi, sebagai fasilitator, sebagai komunikator. Sehingga dengan demikian, ketika kalian keluar atau selesai dalam menjadi seorang sarjana PR, lulusan PR, artinya posisi yang dikejar itu tidak harus selalu menjadi seorang PR ya. Tapi bidang lain pun yang memiliki fungsi komunikasi itu artinya kalian bisa mengaplikasikan ilmu PR ini. Baik misalkan membuka usaha sendiri sebagai owner. Ketika menguasai ilmu PR itu memiliki kelebihan sendiri. Sebagai apa? Memiliki kelebihan untuk bernegosiasi, untuk menjalin hubungan dengan publik. Itu kelebihan istilahnya yang memiliki ilmu-ilmu di bidang PR. Jadi jangan sempit. Setelah lulus PR harus menjadi PR perusahaan. Sangat sempit karena kalau pikirannya seperti itu, artinya kalian akan bersaing dengan ribuan lulusan PR yang akan hanya memperebutkan hanya satu kursi di sebuah perusahaan yang bonafit. Itu akan sulit. Jadi rubah mindset mulai dari sekarang. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena kalian biar percaya diri. Lulusan PR tidak harus menjadi PR perusahaan besar. Lulusan PR bisa menjadi marketing, bisa menjadi entrepreneur, bisa menjadi milik event organizer yang menguasai bidang komunikasi. Luas berarti ya bidang PR itu. Ya, betul. Kemudian dari definisi public relation itu sendiri dikaitkan dengan mata kuliah cyber PR, artinya di sini tidak jauh berbeda ya dengan mata kuliah dasar-dasar PR yang sudah dipelajari. Sudah ya? Dasar-dasar public relation. Sudah. Siapa pengajarnya, maaf? Bu Maya. Bu Maya, ya. Berarti dengan demikian saya yakin kalian sudah menguasai tentang dasar-dasar public relation itu sendiri. Karena pelajaran ini sangat begitu lengkap mempelajari tentang dasar-dasar PR-nya hingga ke bagaimana cara mengatasi krisis PR itu sendiri. Sudah paham berarti ya? Baik. Nah, berarti kalau cyber PR artinya apa? Kalau sama dengan PR-nya itu sendiri. Seorang PR yang menangani suatu kasus atau pekerjaannya melalui media internet berbasis web dan lainnya. Jadi intinya cyber PR itu adalah kegiatan PR yang dilakukan melalui internet. Jadi ilmu dasarnya sih sama berarti ya, dengan ilmu PR itu sendiri. Medianya saja yang beda ya, Bu? Medianya adalah internet, artinya di sini kalau media internet lebih kepada upaya untuk publikasi. Untuk apa lagi? Media relation, apa lagi? Menjalin hubungan dengan publik lebih mudah gitu ya. Lebih cepat, lebih apa lagi dengan internet ini? Efisien. Iya, efisien, Bu. Jarak yang jauh juga bisa. Ya, jadi lebih mempermudah baik oleh organisasi maupun perusahaan, komunikasi jadi lebih intens dan efektif serta efisien. Kembali lagi ke pengertian public relation tadi. Public relation adalah fungsi manajemen untuk membangun, menjaga, memelihara sebuah citra. Citra yang seperti apa sih yang dijaga, dibangun, dan dipelihara? Citra yang seperti apa? Citra semacam baik perusahaan tentang citra yang positif. Ya, citra yang positif. Citra yang positif itu yang seperti apa? Yang memiliki apa? Kredibilitas. Ya. Artinya, coba dilanjutkan. Safira mungkin? Kredibilitas. Jadi orang-orang tuh udah tahu kalau misalkan perusahaan itu tuh kayak gitu, jadi kayak identiknya gitu. Oke, ada lagi? Salma?
Eh, Kredibilitas sama kayak artinya apa? sama kayaknya kayak Safira Ibu, kayak punya identik gitu dari perusahaan. Oke, berarti masih harusnya sudah paham ya kalau sudah belajar dasar-dasar PR ini. Citra positif itu adalah pandangan dari publik tentang perusahaan yang memiliki kredibilitas, yang artinya memiliki kemampuan dan keterpercayaan. Artinya perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap publik. Nah, itu kredibilitas ya. Hati-hati. Kredibilitas itu berkaitan dengan kemampuan dan kepercayaan seseorang atau perusahaan. Ya, kemampuan lah, lebih kepada kemampuan. Nah, untuk menciptakan citra positif sebuah organisasi, maka di sini upaya apa? Apa yang dilakukan? Dari definisi itu dengan cara apa? Menjalin hubungan yang baik, hubungan atau relasi timbal balik melalui, kalau PR itu tugasnya berarti ini ya, publikasi, apalagi? Melalui CSR gitu bisa, Bu? CSR juga bisa. Ya. Kemudian melalui apa lagi? Event. Apalagi? Menjalin relasi itu dengan apa lagi? Titi, menjalinnya dengan cara apa? Kalau perkumpulan gitu termasuk juga masih itu. Ya, dalam bentuk apa PR melakukan relasinya? Pameran kayak gitu ya. Ya. Ya, perkumpulan, kemudian mengadakan kegiatan kayak gitu ya. Apa lagi coba? Menjalin relasinya dengan cara apa lagi? Yosua. Ayo harusnya TikTok. Cek banyak. Kalau media termasuk nggak, Bu? Media termasuk. Itu kan menjalin relasi timbal balik media relation dengan media pers ya. Dengan memberikan press release, konferensi pers, kegiatan misalkan apa berhubungan dengan media melalui makan siang dengan pers gitu kan. Banyak kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjalin relasi timbal balik supaya publik itu percaya dan yakin bahwa perusahaan itu memiliki kredibilitas atau bisa dipercaya atau memiliki citra yang positif. Nah, tadi kan citra itu artinya citra itu kan harus positif. Nah, citra itu sendiri menurut kalian artinya apa? Citra itu gambaran saat ini, Bu. Gambaran dari siapa ya? Gambaran dari perusahaannya saat ini. Salah. Gambaran dari gambaran dari publik kalau citra itu. Gambaran dari pihak luar terhadap perusahaan. Atau persepsi publik terhadap perusahaan atau organisasi. Ya, tentang apa coba? Publik itu memiliki persepsi ke perusahaan tentang apa aja? Jadi diibaratkan kualitas perusahaannya dilihat dari apa maksudnya? Saya gitu, Bu. Dilihat dari apa? Dari satu deh, Yosua, dari apa? Dari perusahaannya yang baik dan memiliki, ibaratnya kalau memiliki sebuah produk adalah produk yang berkualitas seperti itu. Nah, dilihat dari kualitas produk salah satunya ya. Kemudian dilihat dari pelayanan, dilihat dari budaya organisasi, dilihat dari apa lagi? Ayo tambahkan. Perilaku perusahaan, perilaku individu yang ada dalam perusahaan itu sangat disoroti loh sama publik. Ada yang nyeleneh sedikit aja perilakunya. Semuanya. Ya, kemudian apa dilihat dari apa lagi? Dari kepedulian perusahaan terhadap sosial dan lingkungan sekitarnya. Ada nggak kepeduliannya? Seperti misalnya, ada nggak sebuah perusahaan memberikan bantuan kepada lingkungannya, misalkan bantuan sembako, apalagi saat sekarang COVID ini gitu ya, publik akan menilai gitu perusahaan di sekitarnya itu yang dekat dengan lingkungannya, apakah mereka peduli mereka di situasi COVID ini. Nah, oke, itu mengenai citra ya. Citra itu akan terbentuk ketika memiliki reputasi yang bagus. Jadi citra positif itu akan tersendirinya akan hadir jika memang reputasi di awal perusahaan itu memang sudah bagus. Tapi kalau reputasi awalnya sudah jelek, maka citra yang ada di publik apa? Citranya jelek ya? Jelek juga. Pasti jelek. Diperbaiki pun sulit, Bu. Ya. Kalau citra dengan reputasi itu, yang duluan mana sih? Citra dulu, reputasi dulu? Citra dulu. Citra dulu. Kan
citra itu gambaran penilaian kita ya. Mungkin reputasi ya Bu, karena kalau reputasi sebuah dulu. reputasi itu reputasinya jelek, citranya otomatis yang tergambar oleh Ikutan masyarakat pun jelek gitu Bu. Ya seperti itu. Jadi citra itu kan gambaran ya, pandangan masyarakat. Citra itu masyarakat memiliki gambaran atau penilaian terhadap perusahaan dilihat dari reputasinya. Reputasinya kalau di awal sudah baik, berarti dia kan menggambarkan perusahaan itu baik. Mungkin jika di media adalah rating gitu Bu. Apa? Jika di sebuah media televisi gitu rating mungkin tidak ini. Rating hanya salah satu ini penilaian ya. Tapi secara keseluruhan, reputasi itu penilaian secara keseluruhan. Mulai dari tadi kan pelayanan, kualitas produk, budaya, ya sama dengan citra sih sebenarnya menggambarkan keadaan perusahaan, tapi secara keseluruhan. Atau di sini reputasi itu artinya lebih kepada rekam jejak perusahaan. Jadi kalau rekam jejak perusahaan itu tidak instan ya, artinya harus memiliki waktu yang panjang. Dibangun. Untuk memiliki reputasi yang baik itu memiliki waktu yang panjang. Kemudian, nah di sini memasuki tentang etika ya. Nah, kalau ingin memiliki citra yang positif artinya sebuah PR itu, seorang PR atau petugas PR harus menjalani kerjaannya dengan membatasi melalui kode etik PR atau etika PR. Tadi dijelaskan oleh kelompok 4 bahwa etika itu adalah cabang ilmu filsafat ya, yang mempelajari tentang kebaikan dan kebenaran. Artinya kalau sudah berbicara dengan etika, di sini harus berkaitan dengan kebaikan, kebenaran. Nah, berarti PR sendiri dalam pekerjaannya harus mengutamakan kebenaran juga, dan yang pada prinsipnya adalah kejujuran serta keterbukaan. Kalau dilihat dari sejarahnya, etika PR itu sendiri adalah memang memiliki upaya untuk dipraktekkan dalam rangka untuk keterbukaan informasi. Dan bahkan pelopornya sendiri, I will lead betterly. Dengar nggak ini? Dengar Ibu. Siapa? I will lead betterly itu siapa coba? Dalam PR sebagai siapa? Dianggap sebagai siapa? The father of Public relations. The father of PR. Jadi dia bapaknya PR atau pelopor pendiri PR. Jadi di awal adanya konsep PR ini ada I Feel Betterly ini adalah sebagai pelopornya, sebagai pencetusnya. Kenapa? Kan meskipun dia belum menyebutkan ini adalah PR gitu. Karena dia memposisikan sebagai publicist pada saat awal-awal dia menjalankan peran PR ini. Namun perannya peran PR. Kenapa peran PR? Karena di dalamnya di awal dia melakukan praktek PR ini adalah pada saat terjadinya kejadian di perusahaan batubara di tahun 1906. Pada saat itu terjadinya demonstrasi besar-besaran, adanya mogok massal di perusahaan tersebut, adanya ketidakpuasan kaum buruh terhadap perusahaan batubara tersebut, dan pada saat itu Avril Betterly sebagai publisis, sebagai jurnalis sih sebetulnya dia menawarkan diri kepada perusahaan batubara tersebut untuk menjadi penengah, mediator, menjembatani komunikasi antara buruh dengan manajemen dari atau puncak manajemen dari perusahaan batubara tersebut. Namun dia memiliki syarat yang sangat revolusioner, yang spektakuler, yang belum pernah ada gitu ya, karena memang di tahun itu kan memang pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan itu lebih banyak tertutup ya, mereka itu tidak suka gitu menunjukkan keterbukaan. Namun Lee di sini mendobrak semuanya dengan menawarkan diri, dan dia ingin membantu tapi dengan dua syarat. Yang pertama adalah diangkatnya Lee di manajemen puncak, dan Lee juga meminta kewenangan untuk bisa menyebarluaskan informasi secara faktual kepada media. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi lagi. Kemudian dari
dari konsepnya tersebut dikenal dengan gagasan pembaharuan Lee yang disebut atau dikenal sebagai apa? Masih ingat nggak? Declaration of Principle. Tahu ya, ini sejarah loh, sejarah PR itu better Lee itu harus paham. Jadi ide-ide gagasan Lee ini dikenal dengan Declaration of Principle yang berisikan yang pertama, publik tidak boleh diabaikan oleh manajemen. Nah, dulu kan publik artinya di sini publik internal buruh-buruh ya, buruh-buruh itu banyak dimarginalkan, banyak yang dimanusiawikan gitu kalau di era 1906 ini. Kemudian yang kedua, publik tidak boleh dianggap bodoh oleh pers. Apalagi dulu itu pers sering dijadikan senjata atau dimanfaatkan oleh para penguasa untuk membodohi publik dengan memberitakan kondisi yang tidak sesuai dengan realitas. Nah, pada saat itu Lee mendobrak semuanya agar segala satunya itu bisa lebih bersifat terbuka. Artinya dari sana, dari sejarah adanya konsep PR itu sendiri, PR itu memiliki konsep atau menanamkan prinsip-prinsip kejujuran dan keterbukaan. Dan prinsip etika itu sendiri adalah kebaikan dan kebenaran tadi ya pada intinya. Sehingga pada dasarnya pekerjaan PR itu adalah bekerja dengan sejujur-jujurnya, dengan keterbukaan yang penuh. Tapi perlu digarisbawahi juga gitu ya, terbuka dan jujur di sini bukan berarti jor-joran. Bukan berarti apa sih? Maksudnya gimana? Coba. Maksudnya jujur, terbuka, tetapi bukan berarti kita mengeluarkan aib. Bukan berarti kita mengeluarkan semua yang ada dalam diri kita atau perusahaan. Nah, menurut kalian jujur dan terbuka di sini artinya apa? Jujur sesuai dengan realitanya, Ibu. Jadi benar-benar nggak ada yang jadi nggak ada kebohongan kayak gitu. Jadi beneran jujur dengan keadaannya sesuai dengan ya realitanya seperti itu. Ya, tapi kan bukan berarti kita membongkar aib juga. Jadi maksudnya gimana juga? Ada yang mau bisa menambahkan? Safira mungkin? Jadi ya tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak membongkar aib juga, tetapi dia tuh menjalankannya tuh sesuai dengan aturan yang ada gitu, Bu. Ya. Coba Yosua bisa ditambahkan? Jadi mungkin dalam arti jujurnya di sini, Bu, yang saya tangkap adalah jadi seorang PR adalah kita juga jika sebuah perusahaan ada sebuah kasus gitu, kita juga harus jujur terhadap publik. Namun di sisi yang sama juga kita harus melindungi sebuah citra dari perusahaan tersebut supaya perusahaan tersebut tidak tergambar jelek oleh masyarakat. Jadi seorang PR harus diwajibkan memiliki solusi win-win solution gitu, semacam itu, Bu. Ya, oke. Titi Rizky boleh menambahkan? Kalau yang saya tangkap tuh maksudnya jadi kayak kita sebagai PR menunjukkan kalau pas ada masalah ya kita jujur ke publik, tapi kayak dibalik itu semua kita punya solusi, terus kayak nggak dibongkar semua gitu loh, Bu, buruknya tentang perusahaan gitu. Ya, oke lah ya. Jadi intinya jujur itu kita mengakui kesalahan. Misalnya kalau ada kasus ya, mengakui kesalahan, tapi dengan adanya solusi dan tanpa mengungkit kembali gitu masalah-masalah yang ada, upayakan gitu. Jadi PR itu jangan ember lah istilahnya, jangan bocor, jangan suka membocorkan perusahaan tanpa adanya kode etik yang berlaku atau aturan-aturan yang berlaku. Nah, itu pun berlaku ya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita itu dalam kepribadian juga tetap harus jujur, terbuka, tapi bukan berarti jor-joran tentang diri kita gitu kan, artinya seperti itu. Ya, hidup apa adanya artinya. Ya, oke, berikutnya tadi mengenai etika ya. Ada beberapa kasus yang bisa menjadi contoh. Oke, yang bisa kalian sharing, bolehlah sharing aja deh kalau gitu. Kalau saya sih, mungkin ada beberapa kasus seperti kasus Prita Mulyasari ya, dengan keluhan dia dimilis, kemudian hingga sampai tersebar dan menyebabkan dia dituntut masuk penjara. Padahal menurut
banyak pandangan sih ya, tindakan dari rumah sakit seharusnya tidak harus sampai menjebloskan Prita. Dengan menjebloskan Prita malah membuat citra perusahaan, citra rumah sakit itu malah jadi turun kan. Akhirnya mungkin dengan berbagai macam tuntutan dari masyarakat, bantuan media sosial, dengan mengumpulkan poin Prita, malah Pritanya yang selamat gitu ya, dan bahkan mendapatkan dukungan banyak hingga mendapatkan poin lebih dari tuntutan yang ada. Nah, itu kan malah jadi menjatuhkan cita perusahaan atau cita rumah sakitnya sendiri, padahal seharusnya rumah sakit bisa lebih bijak atau bisa lebih bisa mengambil langkah yang lebih strategis gitu ya, supaya ini gimana nih caranya biar tidak merugikan rumah sakitnya juga, dan juga artinya tidak Pritanya sendiri bisa diedukasi lah, seharusnya seperti itu. Nah, udah banyak kasus-kasus lainnya juga gitu ya mengenai pelanggaran etika ini juga, kayak kasus Adam Air gitu ya, yang mengecat pesawatnya untuk menutupi aibnya, padahal kan itu sebuah kebohongan sebetulnya. Begitu juga kasus lumpur Lapindo. Pernah dengar nggak kasus lumpur Lapindo? Nah, itu sangat cerdik sekali kalau menurut saya. PR Lapindo itu, mereka itu tim PR-nya sangat sukses kalau menurut saya dalam menangani kasus lumpur Lapindo. Kenapa? Karena Lapindonya sendiri selamat, karena bencana di Sidoarjo ini jadi dianggap bencana. Maksudnya kejadian di Lapindo ini dianggap menjadi bencana di Sidoarjo. Padahal kan itu awal mulanya setelah perusahaan Lapindo sendiri. Oke deh, silakan deh, ada yang mau sharing nggak tentang pelanggaran etika lainnya? Misalkan kalau dikaitkan dengan era digital inilah. Oke, saya mulai dari Salma deh. Gimana Bu? Tentang pelanggaran kasus etika apa aja kan ya Bu ya? Online. Ya, gimana? Mengenai kasus apa aja ya Bu ya? Ya, boleh, bebas aja deh. Di sini nyantai aja. Ya, gimana? Kasus di satu perusahaan di Kota Bandung, boleh ya Bu ya? Ya, boleh. Waktu itu sempat di salah satu perusahaan di Kota Bandung memiliki cabang di kota lainnya. Kalau di kota, katanya kabarnya si perusahaan tersebut memiliki karyawannya di bagian manajernya, katanya ada suatu itu korupsi, sampai akhirnya berita tersebut tersebar luas di media sosial. Padahal si perusahaan tersebut udah punya nama Bu, gitu. Tapi kenapa si masalah kasus tersebut bisa tersebar ke media sosial? Nah, bisa jadi karena adanya kayak obrolan-obrolan antara karyawan dengan karyawan lain, yang akhirnya adanya orang yang menyebarkanlah berita tersebut. Nah, sampai sekarang si karyawan tersebut yang berkorupsi itu dikeluarin dari kantor perusahaan tersebut. Akhirnya sampai sekarang mungkin karena public relation-nya bisa mengatasinya perusahaan itu dengan baik, akhirnya berita tersebut telah selesai Bu. Itu salah satu juga ya Bu, oleh PR-nya langsung ya. Ya, langsung dikualifikasi oleh PR-nya langsung, dan akhirnya alhamdulillah perusahaan tersebut sudah kembali memiliki citra yang baik. Karena memang pada awalnya memang reputasinya sudah baik, sehingga ketika ada masalah pun, meskipun ya anggaplah citranya sedikit tercoreng gitu ya, tapi karena memang reputasi awalnya sudah bagus, terus ada upaya PR untuk mengklarifikasi dan memperbaiki, sehingga itu bisa lebih mudah diatasi. Oke, pengalaman Yosla. Kalau pengalaman saya mungkin yang terkait COVID ini ya Bu, dari daerah asal saya ya Bu. Jadi kan di kota saya itu Wonosobo sedang melakukan menggelarkan rapid test gitu loh Bu, dari sebuah daerah kan. Nah hasil dari rapid test ataupun swab ini dikirim dulu untuk dites di Jogja dan Solo. Nah namun di dalam kasusnya ini mendapati kesalahan data yang mengakibatkan kesalahan jumlah pasien yang positif ataupun yang negatif reaktif begitu Bu. Nah hal tersebut mengakibatkan masyarakat Wonosobo itu jadi takut gitu Bu. Lah ntar saya kalau tes justru malah positif, padahal aslinya tidak gitu. Nah
itu sempat beberapa minggu mungkin jadi pokok pembahasan di kota. Jadi akhirnya yang turun tangan justru bukan dari pihak rumah sakit, melainkan dari pemerintah untuk mengklarifikasi bahwa itu kesalahan data murni, hanya ada kesalahan dari alatnya itu, Ibu. Jadi yang menyelesaikan pun pihak pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat gitu, Bu. Melalui media sosial? Iya, melalui media sosial, Instagram, Facebook, dan lain-lain gitu, Ibu. Dan hasil tesnya juga itu diumumkan di medsos ya? Iya, betul. Oke. Berikutnya Safira, boleh? Kalau saya boleh bertanya, Bu? Yes, Tanya saja. Jadi kan kalau PR itu misalkan ada suatu perusahaan yang perusahaannya itu melakukan kecurangan. Nah, kan PR ini kode etiknya itu harus jujur kan? Terus kalau jujur juga PR tersebut harus loyal atau setia pada perusahaannya. Nah, jadi jadi seorang PR itu untuk menyikapinya tersebut gimana, Bu? Kalau misalkan nggak jujur kan tuh kayak melanggar kode etik kan? Oke. Mau dijawab dulu sama teman-temannya nggak? Nanti terakhir saya. Titi Rizky aja ya. Titi Rizky dulu, tanggapi dulu deh. Biar selesai. Maksudnya coba diulang, Vira. Nggak kedengaran jelas tadi. Jadi kalau ada perusahaannya itu kayak melakukan kecurangan gitu. Terus kan PR tersendiri itu harus kecurangannya mungkin dijelasin ya biar Titi bisa. Kenapa, Bu? Contoh kecurangannya misalnya apa? Kecurangannya misalkan kayak apa ya? Kayak misalkan di sebuah produk, kayak di situ tuh ditulisnya si bahan-bahannya tuh aman gitu. Padahal ada satu bahan yang kurang aman gitu. Misalkan kayak gitu. Nah, terus kan PR tuh harus jujur dan juga loyal atau setia sama perusahaannya. Jadi cara PR tersebut menanggapi kasus yang seperti ini tuh kayak gimana? Sedangkan kalau misalkan PR-nya nggak jujur itu kan sama aja melanggar kode etik. Kayak gitu. Kalau misalnya saya jadi PR ya, Bu ya, itu kan itu produknya yang bermasalah. Jadi saya bakal ngecek ulang produk itu tadi biar tahu, maksudnya ada kesalahan di bahan-bahan produknya apa enggak. Misalnya kan kalau produk kan cocok-cocokan ya, Bu ya. Jadi nggak semua orang pasti cocok gitu. Jadinya saya maksudnya kalau ada orang yang ngerasa itu nggak cocok karena ada bahan yang bahan yang berbahaya, itu bisa karena nanti hasil tesnya itu tadi dikasih tahu gitu loh, Ibu. Jadi kan kita jujur ke publiknya, tapi kita juga punya solusinya gitu sih. Aduh, gimana ya, Ibu? Oke, saya nambahin ya. Kalau secara prinsip sih tetap tadi harus jujur dan terbuka. Tapi kalau perusahaan yang inginnya menutupi, itu tergantung PR-nya. PR-nya mau mengikuti di mana gitu ya, dalam posisi di mana. Kalau PR yang bonafit, tentu dia akan memegang prinsip kode etik PR itu sendiri. Nah, karena pada kenyataannya ya, dalam contoh kasus yang pernah ada juga, ada beberapa PR yang dia justru tidak mengikuti kode etik PR, tetapi mengikuti aturan perusahaan seperti yang dilakukan PR Adam R itu kan dia sudah melanggar kode etik. Jadi secara itu hukum atau secara aturan, secara etika seharusnya memang PR mengikuti kode etik, tapi dalam realitas banyak juga PR yang tidak mengikuti kode etik tersebut. Namun di sini seharusnya PR memiliki solusi ya, bagaimana seharusnya yang terbaik seperti apa. Oke, gitu. Barangkali ada yang mau ditambahkan, Joshua atau Salma mungkin? Ini kayaknya menarik nih. Sebetulnya. Seperti itu. Safira sendiri saya yakin punya jawaban. Boleh. Harusnya seperti itu. Kenapa, Bu? Ya, Safira sendiri saya yakin punya pandangan.
Iya, Apa yang kalau dilakukan PR? kalau menurut saya itu gimana dari PR-nya. Mungkin kalau misalkan PR-nya kayak PR yang Adam Air gitu, mungkin dia punya suatu alasan gitu kenapa dia tetap melakukan yang kayak gitu. Kayak dia takut pekerjaannya hilang atau kayak gimana gitu, Bu. Jadi tergantung PR-nya juga sih sama perusahaannya. Ya, balik lagi kepada karakter PR masing-masing ya, apakah mau memegang teguh prinsip kode etik atau tidak. Tapi pada dasarnya, kalau dilihat dari prinsip-prinsip etika PR itu sendiri, ya memang harus jujur dan terbuka. Tapi itu jadi balik lagi kepada PR-nya sendiri, apakah dia akan mau menanggung nanti konsekuensinya seperti apa, seperti Adam kan pada akhirnya juga jadi ketahuan bohong, ya kan itu malah justru menurunkan citra dia sendiri. Jadi balik lagi kepada bagaimana prinsip perusahaan-perusahaan itu memegang teguh pada etik PR-nya sendiri. Oke, mau ditambahkan lagi atau gimana nih? Ada tambahan pertanyaan atau gimana? Mungkin Yosua masih penasaran? Mungkin pertanyaan ya Bu. Jadi gini Bu, yang saya bingung tuh gini. Jika seorang PR nih di luar perusahaan sifatnya dari pribadinya sendiri itu tuh buruk gitu Bu. Ya, kedapatan misalnya melakukan suatu hal yang negatif di luar perusahaan, di luar jam kerjanya misalnya. Nah, apakah itu akan berpengaruh akan perusahaan tersebut, sedangkan dia di perusahaan tersebut itu baik gitu loh Bu. Namun dalam kesehariannya gitu, yang kurang mungkin keluar malam ataupun keluar yang tidak ke arah negatif gitu Ibu. Itu bagaimana Bu? Nah, coba saya lempar dulu lagi deh. Siapa yang mau jawab dulu? Salma atau siapa? Boleh. Mungkin jadinya bisa jadi sih kayak jadinya biasanya orang karena orang tersebut sebagai PR dan di luar dari pekerjaan itu dianya sebagai attitude kurang baik atau perilakunya kurang baik, biasanya yang dilihat dari masyarakat atau lingkungannya dia menilainya oh di ini nggak baik, ini nggak baik nih, oh kerjanya di mana nih, dia kerjanya sebagai PR. Jadi membawa si perusahaan tersebut juga ke arah yang negatif, tapi enggak semua orang, tergantung orang yang berpikiran antara positif dan negatif. Kalau yang positif ya bisa jadi ambilnya dari ya nggak mungkin lah perusahaannya ikut-ikutan juga ke bawah yang buruk. Bisa jadi juga kalau orang yang berpikiran negatif juga bisa ke bawah kepikiran kalau si perusahaan tersebut juga ikut buruk Bu gitu. Ya, oke. Jadi masyarakatnya masing-masing. Ya, saya mau menambahkan ya ini sekaligus terakhir ya diskusi terakhir. Jadi seperti yang tadi saya pertama kali sampaikan bahwa citra itu adalah kan persepsi publik terhadap sebuah perusahaan. Persepsinya dinilai dari apa saja? Tadi saya sudah menyampaikan dilihat dari pelayanan, dari kualitas produk, kemudian dari apa lagi? Dari perilaku perusahaan, termasuk perilaku individu di dalam perusahaan, kemudian juga kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Artinya di sini kan tadi sudah diuraikan ya, sehingga perilaku individu di dalam perusahaan itu meskipun baik dia ketika bekerja maupun di luar pasti kan akan dinilai oleh publik, apalagi sampai terekspos di media, wah dia karyawan X, tahuan kan bawa nama perusahaan, kalau memang dia membawa kasus atau kejadian yang fenomenal yang bisa membuat nama perusahaan itu terangkat gitu ya. Nah itu otomatis pasti berarti akan terpengaruh citranya. Kecuali kalau citranya baik ya pasti baik lagi. Oh dia karyawan PT Coca-Cola nih, lagi dugem. Atau karyawan PT apa nih? Salma perusahaan apa PT-nya namanya? PT Paraprindo Bu. Paraprindo menjuarai misalnya renang tingkat provinsi itu juga mengangkat citra perusahaan karena disebutkan Salma ini adalah karyawan perusahaan. Berarti otomatis memang setiap individu itu akan membawa citra dari sebuah perusahaan juga. Cukup ya? Silakan saya meminta semuanya untuk memberikan kesimpulan. Salma dulu. Boleh dimulai dari Salma. Jadi, seorang public relation harus memiliki jiwa profesional, jujur, dan memiliki sopan santun.
Joshua? Jadi saya mungkin praktisi PR bukan saja terampil dalam menulis dan berbicara, namun di dalam era digital ini harus diharapkan menguasai teknologi internet dan terampil melakukan komunikasi secara online gitu Bu, dan mengikuti undang-undang ITE yang berada di Indonesia. Safira? Jadi seorang praktisi PR itu pada saat menjalankan pekerjaannya atau tugasnya itu, jadi dia harus menjalankan tugasnya itu sesuai dengan etika atau kode etik yang ada, karena seorang PR itu tidak hanya membawa nama baiknya, tapi nama baik perusahaannya tersebut berada di tangannya gitu. Jadi nama baik perusahaan tergantung bagaimana kerjanya seorang PR. Titi Rizky? Menjadi seorang PR itu harus berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan atau langkah keputusan, karena pilihan yang dipilih nantinya sama seorang PR itu akan membawa dampak yang baik atau buruk kepada perusahaan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan pertemuan ini sudah cukup ya. Oke, silakan tutup oleh MC-nya deh. Sekian dari presentasi kelompok 4 Cyber PR. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.